Selamat siang para peserta webinar nasional kedua. Pada kesempatan siang hari ini saya, Paulus Heruwibowo Kurniawan, dari Prodi Film Fakultas Seni dan Desain, Universitas Multimedia Nusantara Serpong, akan mempresentasikan topik saya yang berjudul Menjadi Pengabdi Setan yang Kreatif di Tengah Zaman Digital, Wajah Kreatif Industri Film Horor Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2023. Abstrak saya letakkan di depan sebagaimana diminta oleh panitia. Nanti Bapak Ibu bisa mencermati jika PPT ini kemudian dibagikan oleh panitia. Saya akan mulai dengan film dalam perkembangan konvergensi media. Menurut Henry Jenkins, konvergensi media terjadi tak kala media lama dan media baru bertabrakan. Media akar rumput dan media korporat bersinggungan. Kekuatan produser media dan kekuatan konsumen media berinteraksi dengan cara-cara yang tidak terduga. Dalam bahasa Jenkins dengan sangat indah dinyatakan sebagai berikut. Kata-kata yang dicetak tidak membunuh kata-kata yang diucapkan. Film tidak membunuh teater. Televisi tidak membunuh radio. Dengan begitu kita dapat melihat bahwa media lama dan media baru itu dapat berdialog dan hidup berdampingan. Media lama dan media baru dapat berjumpa. Dan dalam perjumpaan itu ditemukan dialog yang memang sungguh penting untuk diperhatikan. Film tentu saja sebenarnya merupakan hasil dari dialog antar media itu. Dan dalam konteks industri film horor, kita tahu bahwa di sana pun ada dialog dalam rentang usia yang cukup tua ya. Kalau misalnya industri film Indonesia disepakati lahir pada tahun 1926, film sama sekali tidak menghilangkan peran media-media lain. Sebagai sebuah teks naratif film horor kerap berdialog juga dengan teks-teks naratif, baik lisan, tertulis maupun visual, yang berkembang di dalam masyarakat seperti dongeng, mitos, cerpen, novel, atau komik. Dapat dikatakan sekali lagi bahwa industri perfilman, dalam konteks ini film horor di Indonesia, juga merupakan hasil perjumpaan dan dialog antar teks itu. Sejak tahun 1980-an, film horor menjadi film yang dipastikan dapat mendatangkan jumlah penonton yang lebih banyak. Film horor menjadi tontonan favorit bagi keluarga kelas menengah ke bawah. Dan ternyata kondisi seperti ini bertahan sampai hari ini. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap tahun selalu diproduksi sejumlah film horor. Di depan kita terpampang sebuah informasi ya bahwa dari tahun 2000 katakanlah ya 2009 sampai 2017 ada begitu banyak film horor yang memiliki pendapatan tinggi ya, pendapatan tertinggi bahkan ada yang mencapai sampai 41,8 miliar. Hal itu membuktikan betapa film horor sangat disukai dan diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2017 ada sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebuah film yang dibuat oleh Joko Anwar yang berjudul Pengabdi Setan itu menjadi titik balik film horor nasional. Bukan berarti bahwa sebelumnya film horor tidak diminati ya. Tetapi film horor naik kelas ya. Karena menampilkan kualitas artistik yang baik dalam film form maupun dalam film style ya. Nah, film Pengabdi Setan ini sendiri sebenarnya merupakan remake dari film Pengabdi Setan yang diproduksi pada tahun 1980. Kendati begitu, remake ini bukan berarti hanya mengikuti atau hanya mencontoh atau meneladani apa yang pernah ditampilkan di dalam film sebelumnya. Tetapi justru ada perbedaan yang sangat menarik di sini. Dan ini menjadi sebuah standar baru dalam industri film horor Indonesia. Dampak positifnya jelas ya.
film Pengabdi Setan ini telah menorehkan standar baru tentu saja dalam industri film horor Indonesia. Film horor naik kelas, ya, yang mungkin tadinya hanya diminati oleh masyarakat kelas menengah bawah, sekarang diminati oleh kelas menengah atas. Yang mungkin tadinya diputar di bioskop-bioskop kelas kambing, begitu ya, sekarang diputar ya di bioskop-bioskop yang multiplex. Nah, sejak kehadiran Pengabdi Setan, jumlah produksi film horor pun juga meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya ya, pada tahun 2017, jumlah produksi film bisa mencapai 25 buah. Dan bahkan melesat menuju 40 buah pada tahun 2018 dan 2019. Ini sebuah hasil yang tidak dikatakan main-main ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, dampak positifnya adalah bahwa film Pengabdi Setan ini juga telah menghancurkan image film horor sebagai film yang kerap menggabungkan unsur supernatural, mitos, dan erotisme dalam tema naratifnya. Maka para follower Pengabdi Setan ya, yaitu film-film sesudah film-film yang diproduksi sudah tahun 2017, itu mereka mengikuti formula yang ditetapkan oleh film Pengabdi Setan. Salah satunya adalah tema naratif. Tema naratif dalam film Pengabdi Setan itu berkisar tentang isu keluarga, di mana ada seorang anggota keluarga yang memilih untuk bersekutu dengan iblis sebagai jalan pintas untuk memperoleh keturunan. Nah, beberapa film seperti Kafir, Sebelum Iblis Menjemput, The Returning, Perempuan Tanah Jahanam, Ratu Ilmu Hitam atau Mangkujiwo, itu mengikuti formula itu, formula tema naratif yang sama. Semua film yang tadi saya sebutkan itu mendaratkan dirinya pada persoalan keluarga. Tapi ternyata dalam perkembangannya, film Pengabdi Setan bukanlah satu-satunya yang bisa meraih sukses. Di tahun 2022, KKN Desa Penari menggebrak ya, kancah industri film horor Indonesia dengan mengumpulkan 10 juta orang penonton. Dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang sebelumnya tidak pernah didapat atau diperoleh oleh film horor di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa lagi-lagi film horor masih dekat di hati masyarakat. Meskipun tema naratif yang ditawarkan ini berkaitan dengan hal yang mungkin pernah disampaikan pada film-film sebelumnya ya, misalnya seperti pada film Jalangkung pada tahun 2001, 2002 ya, yaitu tentang sejumlah pemuda yang melanggar tabu di suatu daerah terpencil yang menyimpan eksotisme dan misteri kelam. Namun film KKN Desa Penari ini menunjukkan ya, bahwa kesuksesan itu bukan hanya berasal dari tema naratif yang ditampilkan, bukan hanya ditunjukkan dari unsur-unsur yang ada di dalam film itu sendiri, seperti pemerannya atau sutradaranya dan sebagainya. Kesuksesan film KKN Desa Penari ini lebih didukung oleh strategi promosi marketing yang sangat jitu. Mereka melakukan promosi di media sosial, seperti di Twitter, Instagram, dan YouTube. Ini beberapa tema naratif populer pasca Pengabdi Setan dan KKN di Desa Penari. Saya akan membacakan salah satu saja ya. Misalnya, yaitu tema naratif mengenai isu politik yang simpang siur dapat melahirkan permusuhan di antara dua kelompok dan berujung pada pembantaian massal. Peristiwa ini membuat masyarakat menjadi korban yang sesungguhnya. Film yang akan saya sampaikan ini, yaitu Malam Para Jahanam, sebagai contoh adalah film yang belum diputar memang. Nanti kemungkinan tahun 2023 akhir ini atau 2024 ya. Saya belum bisa memastikan. Namun film ini mau berbicara tentang isu politik yang pernah terjadi pada tahun 1965 ketika komunisme berhadapan dengan masyarakat ya. Ini sangat menarik karena apa? Karena pengolahan sumber-sumber sejarah sebagai salah satu sumber
film horor itu belum dioptimalkan sama sekali. Dan kita merasa berhutang ya kepada pengabdi setan, karena pengabdi setan secara tidak langsung membuka celah itu, yaitu bagaimana ada tema-tema naratif baru yang bisa ditampilkan sebagai salah satu keunggulan yang patut dibanggakan. Namun memang kita perlu menyadari pula ya bahwa seringkali terjadi pengulangan yang memalukan di dalam tema naratif ya. Kalau kita mendasarkan diri kita pada logika budaya massa. Semakin sering itu dihadirkan, semakin sering itu terbentuk sebagai pola, ternyata itu menjadi sebuah cara yang keliru ya. Dan ini jelas menghambat kreativitas. Atau boleh dikatakan kreativitas seperti ini adalah pseudo kreativitas atau kreativitas yang palsu. Misalnya salah satu contoh terjadinya pengulangan yang memalukan, itu setiap hantu atau setan haruslah berjenis kelamin perempuan. Katakanlah sejak tahun 1970 ketika industri film horor di Indonesia ini mulai ditampilkan, hantu atau setan yang yang bermain itu berjenis kelamin perempuan. Tetapi tanpa penjelasan mengapa hal ini harus terus dilakukan. Lalu tema naratif yang akan kita bicarakan juga adalah terkait dengan hubungan intertekstual dan aliwahana. Saya melihat bahwa hubungan intertekstual dan juga aliwahana itu mendasari munculnya tema-tema kreatif itu. Tentu saja bagi Bapak Ibu di sini yang terbiasa dengan pengkajian ilmu sastra mengetahui apa yang disebut hubungan intertekstual dan apa yang disebut sebagai aliwahana. Anda bisa membacanya ini ya. Hal terakhir yang patut untuk kita pikirkan, yaitu tentang etika kreativitas. Semakin banyak kreativitas, sebenarnya semakin kita harus berani untuk bertanya, apakah memang etika sudah ditegakkan? Karena teks film itu bukan sekedar komoditi bisnis media yang dapat diperjualbelikan. Namun dalam teks film itu ya ada hal-hal yang menyangkut kemanusiaan, sebagaimana dikatakan oleh Henry Jenkins, bahwa film itu mengandung kehidupan, hubungan, kenangan, fantasi, dan keinginan manusia. Ini harus juga dihargai. Jadi bukan hanya sekadar bahwa produksi tetapi tidak memperhatikan hal yang maha penting ini. Lalu berikutnya terjadinya epigonisasi atau peniruan terhadap sebuah teks. Ini masih menjadi persoalan yang sangat serius. Tema naratif film horor Indonesia, menurut pengetahuan saya, itu kerap memiliki persamaan dengan tema naratif film horor yang berasal dari Turki atau India. Dan yang terakhir adalah ancaman artificial intelligence sebagai sarana yang memudahkan orang untuk berpikir dan proses secara instan. Misalnya sebuah skrip dengan tema naratif tertentu itu dapat dihasilkan hanya melalui penggunaan ChatGPT atau perangkat AI script generator lainnya. Saya rasa itu presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.